Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman. Seperti rumah ini yang memiliki dinding dan juga atap untuk melindungi bagian yang di dalamnya. Ternyata tubuh kita juga dilapisi oleh suatu bagian loh untuk melindungi bagian di dalam tubuh kita. Tapi kira-kira bagian itu apa ya namanya? Yuk kita cari tahu. Sama seperti rumah tadi, bahwa tubuh kita juga dilapisi oleh suatu bagian teman-teman, yaitu jaringan epitel, yang merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel epitel yang menutupi permukaan luar tubuh seperti ini, lalu melapisi rongga di dalam tubuh seperti ini juga, dan melapisi rongga di dalam tubuh seperti ini juga, dan juga melapisi berbagai organ tubuh. Misalnya, jika kita perbesar lagi nih struktur dari jaringan epitel ini seperti ini ya. Nah, dari sini bisa kita lihat kan, ini adalah jaringan epitel ya. Nah, jaringan epitel ini tersusun atas sel-sel epitel yang susunannya itu sangat rapat. Nah, bentuk dari sel-sel epitel ini sebenarnya bermacam-macam. Adapun bentuknya, ada yang bentuknya pipih, lalu ada bentuknya kubus, dan ada pula bentuknya silindris. Tetapi selain bentuk, ternyata lapisannya juga bermacam-macam. Ada yang berlapis-lapis dan ada pula yang selapis saja, seperti contoh pada gambar ini. Nah, kalau kita perhatikan di struktur jaringan epitel ini, antara sel yang satu dengan sel yang lainnya itu kan strukturnya sangat rapat ya, bahkan hanya menyisakan sedikit ruang antar sel. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai ruang antar sel yang ini ya, kita singkat saja dengan RAS, yaitu ruang antar sel. Jadi ruang antar selnya itu sangat sedikit, hampir tidak menyisahkan ruang antar sel. Nah, jaringan epitel ini pada dasarnya tersusun atas dua permukaan. Ada permukaan atas yang disebut sebagai bagian apikal, dan juga ada permukaan bagian bawah yang disebut dengan bagian basal. Ini adalah bagian atas yang disebut apikal, dan ini adalah bagian bawah yang disebut basal. Bagian apikal sendiri merupakan bagian permukaan atas yang bersinggungan dengan cairan dan juga udara. Nah, di permukaan apikal ini biasanya terdapat struktur-struktur lain, misalnya ada yang punya silia, lalu ada yang punya mikrofilit, lalu ada yang punya keratin, serta ada pula nih yang punya sel goblet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian epitel ya, sel goblet adalah suatu sel yang dapat menghasilkan mukus. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah sel gobletnya. Tapi struktur-struktur tambahan dari sel ini hanya terdapat di organ-organ tertentu saja, tergantung yaitu organnya apa. Contohnya, sel goblet ini hanya terdapat di bagian epitel yang bentuknya itu silindris. Biasanya epitel-epitel yang berbentuk silindris ini adalah epitel yang melapisi saluran-saluran pernapasan. Contohnya adalah epitel yang terdapat atau yang menyusun trakea. Itu bentuknya epitel silindris dan punya sel goblet. Lalu kita beralih ke permukaan bawah dari epitel yang disebut pula bagian basal. Yang ini ya, bagian basal adalah bagian permukaan bawah yang berbatasan dengan membran basal dan juga jaringan lainnya seperti jaringan ikat. Jadi kita tuliskan biar mudah dilihat dan dipahami, ini adalah jaringan ikatnya. Nah, itu ya teman-teman, bahwa di jaringan epitel ini tidak terdapat pula pembuluh darah. Jadi ingat ya, pada jaringan epitel tidak terdapat pembuluh darah. Nah, bagaimana ya misalnya kalau gak ada pembuluh darah? Terus jaringan epitel itu mendapat nutrisi atau makanan dari mana?
Nah, jawabannya adalah jaringan epitel ini mendapat nutrisi atau makan itu dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu jaringan ikat. Karena di jaringan ikat inilah baru ditemukan ada namanya atau terdapat pembuluh darah. Nah, kita singkat PD ya, atau pembuluh darah. Jadi itu tadi ya pembahasan kita mengenai jaringan epitel. Ingat ya bahwa jaringan epitel ini adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel epitel yang menutupi permukaan luar tubuh, lalu melapisi rongga dalam tubuh, dan juga melapisi berbagai organ tubuh. Dan jaringan epitel ini juga memiliki ciri atau karakteristik. Di antaranya adalah jaringan ini tersusun atas sel-sel epitel yang susunannya itu sangat rapat, sehingga hampir tidak menyisakan ruang antar sel atau RAS ya. Nah, hal ini mendukung fungsinya, yaitu sebagai pelindung. Lalu jaringan ini pula memiliki bentuk yang beragam. Maksudnya jaringan sel-sel dari jaringan epitel ini memiliki bentuk yang beragam. Nah, dapat tersusun atas selapis sel maupun berlapis-lapis sel dan tidak ditemukan pembuluh darah. Secara umum, struktur jaringan epitel ini tersusun atas dua bagian, antara bagian apikal, yaitu bagian yang terdapat di permukaan atas, dan ada juga bagian basal, yaitu bagian yang terdapat atau terletak di permukaan bawah dan berbatasan dengan membran basal, dan juga jaringan lainnya seperti contohnya jaringan ikat. Jaringan ikat seperti apa ya? Simak pembahasannya di video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen atau subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman. See you.